Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik, lakukan 15 hal ini segera setelah naik pesawat, atau Anda akan menyesalinya. Nanti, dengan pengalaman 15 tahun sebagai pramugari, saya akan membagikan rahasia perjalanan yang nyaman dan aman. Bayangkan ini, pintu pesawat tertutup, mesin berdengung pelan di bawah kaki Anda, dan untuk sesaat semuanya terasa tenang. Tapi inilah kebenaran yang tidak disadari sebagian besar penumpang. 5 menit pertama setelah Anda naik pesawat dapat menentukan seberapa nyaman, aman, dan bebas stres beberapa jam ke depan. Lewatkan satu saja langkah di sini dan Anda akan menyesalinya jauh sebelum lampu kabin meredup. Jadi mari kita mulai dengan apa yang diketahui oleh para pelancong berpengalaman, tetapi jarang mereka ucapkan dengan lantang. Pertama, periksa tempat duduk Anda. Kedengarannya dasar, tetapi kebiasaan tunggal ini telah menyelamatkan lebih banyak pelancong dari kekacauan di udara daripada aplikasi perjalanan atau keuntungan loyalitas manapun. Di banyak pesawat, huruf tempat duduk tidak sejajar seperti yang Anda kira. A tidak selalu jendela, C tidak selalu lorong. Maskapai penerbangan diam-diam mengubah konfigurasi tempat duduk tergantung pada model pesawat, dan Anda akan terkejut berapa banyak orang yang baru mengetahui bahwa mereka berada di tempat yang salah setelah orang lain datang dengan nomor tempat duduk yang sama. Pastikan huruf pada panel di atas kepala benar-benar cocok dengan yang tercetak di boarding pass Anda. Jika tidak dengan sopan, periksa kembali dengan kru sebelum lepas landas pada bulan Mei 2026. Alasannya sederhana. Duduk di tempat yang salah dapat memperumit perhitungan keselamatan, menunda keberangkatan, dan bahkan membuat Anda ditandai karena pelanggaran tempat duduk dalam catatan sesuatu yang pasti tidak Anda inginkan sebelum roda meninggalkan tanah. Tapi ada sebuah kejutan. Ada satu situasi di mana Anda harus pindah sebelum lepas landas. Meskipun itu bukan tempat yang Anda tentukan. Itu ada di tip nomor 5, dan itu dapat melindungi Anda dari salah satu kesalahan kesehatan paling umum dalam penerbangan yang dilakukan penumpang tanpa menyadarinya. Sekarang setelah tempat duduk Anda dikonfirmasi, amankan barang bawaan Anda dengan cara yang cerdas. Tempat penyimpanan di atas kepala itu bukan loker pribadi Anda. Ketika maskapai penerbangan mengatakan ruang bersama itu artinya memang begitu, dan disinilah hal-hal menjadi rumit. Bagaimana Anda menempatkan tas Anda menentukan apakah Anda akan menjadi penumpang yang tenang yang turun duluan atau yang canggung menunggu terjebak di belakang belasan baris karena tas Anda berakhir 3 kabin di belakang Anda. Selalu simpan tas jinjing beroda Anda secara vertikal. Pegangan menghadap keluar seperti punggung buku menghadap lorong. Ini menghemat ruang dan memungkinkan Anda mengambilnya dalam hitungan detik. Tetapi, jika Anda tidak dapat mengangkatnya, jangan ambil risiko bahu Anda atau bahu orang lain. Pramugari sebenarnya tidak diwajibkan untuk mengangkat tas berat. Itu bertentangan dengan banyak kontrak maskapai penerbangan untuk alasan keamanan. Sebaliknya, mintalah bantuan sesama pelancong. Tindakan kecil yang menghindari cedera, penundaan, dan konfrontasi tanggung di kemudian hari. Dan ingatlah aturan emas ini. Jika ruang di atas tempat duduk Anda sudah penuh, jangan berdebat. Lihat ke depan. Menyimpan tas Anda beberapa baris di depan berarti Anda akan melewatinya secara alami saat keluar. Jika Anda meletakkannya di belakang Anda harus melawan arus penumpang hanya untuk mengambilnya kembali. Dan percayalah, tidak ada yang mengubah pendaratan yang damai menjadi kekacauan lebih cepat dari itu. Anda menemukan tempat duduk Anda, menyimpan tas Anda, mungkin bahkan menghela napas lega. Tapi sebelum Anda bersantai, berhenti sebelum Anda. Inilah saat yang tepat ketika sebagian besar penumpang melakukan kesalahan besar pertama mereka. Anda mungkin berjalan dengan paspor di tangan masih hangat dari check-in. Mungkin Anda menyelipkannya ke saku kursi sebentar saja. Jangan pernah melakukan itu. Saku itu adalah lubang hitam. Ribuan paspor hilang di sana setiap tahun. Setelah pintu terbuka di tujuan Anda tidak bisa kembali untuk mengambilnya. Tidak ada yang akan membuka kunci pesawat itu untuk pengambilan cepat. Anda akan terdampar di terminal panik sementara paspor Anda terbang ke kota lain. Sebagai gantinya, letakkan setiap barang penting, paspor, dompet, boarding pass, perhiasan, dan ponsel Anda di saku bridesleting dekat tubuh Anda atau jauh di dalam tas pribadi Anda. Jangan dilemparkan secara longgar di mana mereka bisa terlepas selama turbulensi. Jangan setengah terlihat di mana mata penasaran bisa melihatnya.
Maskapai penerbangan jarang menyebutkan ini, tetapi pencurian dalam penerbangan lebih umum dari yang Anda kira. Sekarang disinilah hal-hal menjadi mengganggu. Sebuah pesawat di tengah penerbangan adalah TKP yang sempurna. Lorong sempit lampu redup puluhan orang asing duduk berdempetan. Dan setengah dari mereka tidur memakai headphone atau di bawah pengaruh pil tidur. Satu tangan yang tenang meraih di bawah kursi. Hanya itu yang dibutuhkan. Saya telah melihat penumpang bangun untuk menemukan uang tunai mereka, hilang kartu mereka digunakan, sebelum mendarat dan bahkan paspor mereka dicuri di udara. Kedengarannya dramatis, tetapi ini adalah masalah yang berkembang yang diremehkan maskapai penerbangan, karena mengakuinya akan menakut-nakuti pelanggan. Jadi lakukan apa yang dilakukan pelancong cerdas. Kunci zona Anda. Simpan tas Anda di antara kaki Anda atau lingkarkan tali di pergelangan kaki Anda saat Anda tidur. Jangan menggantungnya di belakang Anda atau menyelipkannya setengah di bawah kursi lain. Dan ketika Anda duduk, lihatlah bukan dengan curiga tetapi dengan sengaja siapa yang ada di sekitar Anda. Orang di depan, yang di samping Anda, yang di belakang. Ini bukan paranoia. Ini adalah perlindungan. Tapi inilah bagian yang ironis. Tidak setiap orang asing di dekat Anda adalah ancaman. Beberapa bisa menjadi sekutu terbaik Anda jika ada masalah. Sebuah sapaan sederhana. Hai, bagaimana penerbangan Anda melakukan lebih dari sekadar mencairkan suasana. Ini membangun kesepakatan diam-diam. Anda menjaga mereka. Mereka menjaga Anda. Anda tidak perlu mengobrol selama berjam-jam. Sapaan singkat dapat mengubah 3 jam yang sempit menjadi sesuatu yang jauh lebih mulus. Dan nanti, ketika Anda akhirnya tertidur, Anda akan tidur lebih nyenyak mengetahui ada manusia di samping Anda, bukan hanya orang asing lain dengan earbud. Inilah sesuatu yang baru disadari sebagian besar penumpang terlambat. Setelah Anda berada di udara, tempat duduk Anda bukan hanya tempat duduk. Itu adalah seluruh dunia Anda untuk beberapa jam ke depan. Dan jika ada sesuatu di dunia itu yang tidak berfungsi, tidak ada tombol reset. Jadi sebelum pintu kabin terkunci, luangkan 30 detik untuk menguji segala sesuatu di sekitar Anda. Kolokkan ponsel Anda. Periksa apakah slot USB benar-benar menyala. Goyangkan jack headphone Anda. Apakah audionya jelas atau terputus-putus? Ketuk layar sentuh. Apakah macet pada demo keselamatan yang setengah rusak dari bulan Mei 2026? Karena inilah masalahnya. Setelah pesawat lepas landas, Anda terjebak dengan apapun yang tidak berfungsi. Jika outlet listrik Anda mati, tidak ada yang merangkak di bawah kursi Anda di tengah penerbangan untuk memperbaikinya. Jika layar Anda mengalami gangguan, Anda akan menatap statis sementara semua orang menonton rilis baru. Dan ya, bahkan periksa sandaran. Pastikan tombol benar-benar menggerakkan kursi ke belakang dan tidak macet. Jika ada yang salah sekarang adalah satu-satunya momen Anda untuk bertindak. Diam-diam panggil pramugari. Bukan dengan frustrasi tetapi dengan waktu. Beritahu mereka sebelum pesawat mulai bergerak. Karena setelah tanda sabuk pengaman menyala, bahkan pertukaran kecil pun menjadi tidak mungkin. Inilah rahasia yang diketahui banyak frequent flyer. Jika ada kursi kosong yang tersedia, bahkan satu di kelas bisnis, inilah jendela ketika pramugari terkadang menaikkan kelas penumpang secara diam-diam. Bukan karena Anda meminta kemewahan, tetapi karena mereka membutuhkan kursi yang berfungsi untuk kepatuhan keselamatan. Itu jarang, tetapi itu terjadi. Dan itu hanya terjadi pada mereka yang memeriksa lebih awal. Sekarang lihat ke atas, ke lubang udara kecil itu. Buka tutup dan arahkan ke tempat yang Anda inginkan. Kedengarannya kecil, tetapi suhu kabin berayun seperti suasana hati membeku sesaat kemudian mencekik di saat berikutnya. Anda tidak ingin mengetahui di tengah penerbangan bahwa ventilasi Anda mati dan Anda telah berkeringat selama 2 jam. Dan saat Anda sudah menguji berbagai hal, keluarkan satu item lagi yang diabaikan sebagian besar pelancong. Kartu keselamatan di belakang kursi itu. Ya, yang semua orang pura-pura baca. Lihatlah dengan seksama. Pesawat yang berbeda memiliki rute keluar yang sedikit berbeda. Dan dalam keadaan darurat, detik-detik yang Anda hemat dengan mengetahui persis di mana pintu keluar terdekat Anda bisa berarti segalanya. Satu hal lagi, ambil tisu sanitasi. Meja baki, sandaran tangan, layar sentuh itu mereka termasuk permukaan paling kotor yang akan Anda sentuh sepanjang perjalanan Anda. Maskapai penerbangan membersihkan dengan cepat di antara penerbangan tidak mendalam. Satu tisu dapat mencegah Anda dari masuk angin,
atau lebih buruk sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Maskapai penerbangan menyukai efisiensi, tetapi efisiensi berarti kecepatan. Dan kecepatan berarti ada sudut yang dipotong. Jadi keselamatan dan kenyamanan Anda itu tanggung jawab Anda. Sebelum Anda duduk dengan film atau camilan Anda, ada satu area yang sebagian besar pelancong tidak pernah berpikir untuk melihat dan itu adalah yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Rai di bawah kursi Anda. Ya. Sekarang juga, raba-raba mencari sesuatu yang kecil lembut dan tersegel dalam kantong. Itu adalah jaket pelampung Anda. Setiap kursi di setiap pesawat secara hukum diwajibkan untuk memiliki satu. Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Terkadang mereka hilang. Kedengarannya mustahil bukan? Namun itu terjadi. Cukup sering sehingga maskapai penerbangan diam-diam memeriksanya selama inspeksi. Beberapa penumpang bahkan mengambilnya sebagai souvenir tidak menyadari bahwa mereka mengganggu peralatan darurat. Jadi, jika milik Anda tidak ada segera beritahu pramugari. Sebuah pesawat tidak dapat lepas landas secara hukum sampai setiap pelampung dihitung. Dan inilah fakta yang jarang disebutkan maskapai penerbangan. Bantal kursi Anda juga dapat berfungsi sebagai alat apung. Anda dapat melepaskannya dan menahannya di dada Anda jika diperlukan. Mari kita berharap Anda tidak akan pernah menguji teori itu, tetapi mengetahuinya ada membawa rasa tenang yang aneh. Sekarang alihkan perhatian Anda ke atas lagi, lubang udara. Ini mungkin tampak sepele, tetapi bagaimana Anda menggunakannya dapat menentukan apakah Anda tetap nyaman atau terkena flu pesawat yang terkenal itu. Penelitian telah menunjukkan bahwa aliran udara yang konsisten dari ventilasi Anda sebenarnya membantu menjauhkan kuman dengan menciptakan penghalang kecil udara yang disaring di sekitar Anda. Arahkan dengan lembut ke dada Anda bukan wajah Anda dan Anda akan merasa lebih segar sepanjang penerbangan. Lalu ada pemeriksaan realitas yang tidak suka diakui siapapun. Anda dikelilingi oleh puluhan orang asing di ruang sempit dan redup. Kenyataannya tidak semua orang di pesawat itu naik dengan niat baik. Pencurian dalam penerbangan itu nyata, dan itu terjadi di sini dalam kegelapan ketika Anda setengah tertidur. Lihatlah secara diam-diam di sekitar Anda. Siapa yang duduk di samping Anda, di depan Anda, di belakang Anda? Ini bukan tentang paranoia, ini tentang kesadaran. Pencurian di pesawat sering menargetkan penumpang yang terlihat linglung atau terganggu. Anda dapat mencegahnya hanya dengan tetap waspada dan terorganisir. Tapi ada juga sisi sebaliknya. Sapaan kecil dapat mengubah seluruh suasana penerbangan Anda. Sebuah anggukan sopan atau singkat, "Hai, beritahu saya jika Anda perlu keluar," dapat meredakan ketegangan nanti ketika istirahat kamar mandi atau siku yang rapat mulai menguji kesabaran. Anda tidak perlu mengobrol. Anda hanya perlu menunjukkan bahwa Anda manusia, karena di langit kebaikan dan kesadaran adalah polis asuransi terbaik Anda. Anda telah memeriksa tempat duduk Anda, perlengkapan Anda, keselamatan Anda. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan pikiran Anda, karena sementara semua orang sedang menggulir TikTok atau meraba-raba earbud, para penerbang paling cerdas melakukan sesuatu yang memberi mereka keunggulan selama 24 jam ke depan. Saat ini sebelum pintu kabin terkunci, keluarkan ponsel Anda, unduh acara daftar putar atau podcast yang telah Anda simpan. Bukan hanya untuk hiburan. Ini adalah kit bertahan hidup Anda setelah Wi-Fi mati di udara. Maskapai penerbangan suka mengiklankan Wi-Fi gratis dalam penerbangan, tetapi jujur saja seringkali lebih cepat kolaps daripada kesabaran Anda di pengambilan bagasi. Jadi siapkan perpustakaan offline Anda sekarang. Tetapi ada alasan lain mengapa momen ini penting. Waktu. Bukan waktu di jam tangan Anda, waktu di dalam tubuh Anda. Inilah trik yang disumpah oleh para pelancong yang sering bepergian. Segera setelah Anda naik pesawat, ubah perangkat Anda ke zona waktu tujuan Anda. Kedengarannya kecil, tetapi ini memberitahu tubuh Anda bahwa kita sudah sampai di sana. Jika sudah malam di tempat yang Anda tuju, bertindaklah seperti itu. Redupkan layar Anda, lewati kafein, mungkin pejamkan mata Anda dan istirahatlah. Jika sudah pagi, tetaplah terjaga. Tonton sesuatu yang ringan dan minum air daripada anggur. Anda melatih jam internal Anda untuk mendarat dalam keadaan siap tidak hancur, karena inilah yang terjadi jika Anda tidak melakukannya. Anda turun dari pesawat merasa otak Anda masih terjebak di kemarin. Tidur Anda terganggu. Perut Anda bingung.
dan Anda menghabiskan setengah perjalanan Anda untuk mencoba menyesuaikan diri daripada menikmatinya. Saya telah melakukan perjalanan jauh yang tak terhitung jumlahnya dari Indonesia ke berbagai belahan dunia, 13 jam melintasi samudra, dan saya akan memberitahu Anda ini senjata terbaik. Anda melawan jet lag dimulai sebelum lepas. Landas. Ketika Anda menyesuaikan waktu lebih awal, Anda mendarat lebih tajam, lebih tenang, dan sudah setengah menyesuaikan diri dengan waktu siang setempat. Dan sementara semua orang menguap melalui bea cukai, Anda sudah selangkah lebih maju. Bagian 6. Rutinitas terakhir sebelum lepas landas dan perubahan yang mengubah setiap penerbangan. Mesin mulai menggeram. Sabuk pengaman berbunyi klik. Tempat penyimpanan di atas kepala terkunci dengan bunyi terakhir. Inilah dia. Momen seluruh penerbangan bergeser dari kekacauan menjadi tenang. Sebelum lepas landas, lakukan apa yang selalu dilakukan pelancong cerdas. Setel ulang ruang Anda. Luruskan sandaran kursi Anda. Tutup meja baki Anda. Buka penutup jendela itu. Bukan untuk pemandangan, tetapi untuk keselamatan. Dalam keadaan darurat, penutup jendela yang terbuka memungkinkan kru melihat langsung apa yang terjadi di luar. Detik dapat menyelamatkan nyawa, dan itulah mengapa aturan itu ada. Sekarang kencangkan sabuk pengaman Anda di atas selimut atau jaket Anda, bukan di bawah. Detail tunggal itu menunjukkan kepada pramugari bahwa Anda aman, yang berarti Anda tidak akan terbangun selama pemeriksaan. Penerbangan mulus dijamin. Tarik napas panjang. Anda berhasil. Melewati antrean keamanan kekacauan boarding penantian tanpa henti. Sekarang Anda berada tepat di tempat Anda seharusnya berada. Menggantung di antara kebisingan yang Anda tinggalkan dan tujuan yang menanti di depan. Dan inilah sesuatu yang tidak pernah disadari sebagian besar pelancong. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tersisa, di mana dunia tidak dapat menjangkau Anda. Tidak ada notifikasi, tidak ada tekanan, hanya waktu kemewahan paling langka dari semuanya. Jadi sementara yang lain mengeluh tentang ruang kaki, Anda sudah menang karena Anda telah melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Anda mengendalikan penerbangan Anda bahkan sebelum dimulai. Anda mengklaim satu hal yang tidak bisa dijual maskapai penerbangan, ketenangan pikiran. Dan saat itulah terbang berubah selamanya. Karena begitu Anda tahu bagaimana sistem ini bekerja, begitu Anda melihat trik-trik tenang, detail-detail kecil, aturan-aturan tersembunyi, Anda tidak akan pernah melihat perjalanan dengan cara yang sama lagi. Anda berhenti bereaksi dan mulai mengantisipasi. Anda berhenti terburu-buru dan mulai menguasai setiap momen di udara. Sekarang pejamkan mata Anda, atau saksikan awan bergulir. Bagaimanapun Anda sudah memenangkan penerbangan ini, dan mulai sekarang ini bukan hanya tentang bertahan dalam perjalanan. Ini tentang menguasai langit itu sendiri. Jika Anda masih menonton, Anda sudah membuktikan bahwa Anda bukan penumpang biasa. Kebanyakan orang tersandung di bandara dengan setengah terganggu berharap semuanya berjalan lancar. Tapi harapan tidak menghentikan biaya tersembunyi, perubahan tempat duduk yang kurang, atau mimpi buruk bagasi. Pengetahuanlah yang melakukannya. Dan itulah mengapa saluran Tika Ariza Puteri ada, untuk memastikan pelancong seperti Anda tidak pernah terkejut lagi. Karena inilah kebenaran yang tidak akan diucapkan maskapai penerbangan dengan lantang. Mereka mengandalkan kebingungan. Mereka mengambil keuntungan dari kepanikan. Mereka merancang setiap langkah mulai dari pemesanan hingga boarding untuk membuat Anda menebak-nebak. Tetapi semakin banyak yang Anda tahu, semakin sedikit kekuatan yang mereka miliki. Jadi jika bahkan satu momen dalam video ini membuat Anda berpikir, tunggu, mengapa tidak ada yang memberitahu saya ini sebelumnya? Tekan berlangganan sekarang juga. Anda akan mendapatkan pembaruan peringatan celah sebelum orang lain melakukannya. Dan jika Anda memiliki teman atau anggota keluarga yang akan terbang sebentar lagi, bagikan ini dengan mereka. Bantu mereka bepergian seperti seorang profesional. Tenang, siap, tak tergoyahkan. Karena video berikutnya itu menyelam lebih dalam lagi, mengungkap fasilitas maskapai, penerbangan rahasia yang tersembunyi di depan mata. Peningkatan gratis makanan yang tidak diklaim dan lounge VIP yang dapat Anda akses tanpa tiket kelas bisnis. Sebagian besar penumpang akan melewatinya begitu saja. Anda tidak akan. Ini adalah saluran Tika Ariza Puteri, bepergian dengan cerdas, tetap waspada, dan ingat, di langit pengetahuan bukan hanya kekuatan. Itu adalah kebebasan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Tika Ariza Puteri.
untuk tips perjalanan yang lebih menarik.